syahadat yang di dalamnya ada tauhid uluhiyah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah itu uluhiyah, yang nyaris dianggap cuma sekedar tulisan yang boleh dibakar dan dilecehkan. Kita nggak rela, orang Islam nggak rela kalau tauhid dibakar. Kalau bicara bendera dibakar urusan situlah, mau warnanya apapun silakan. Tapi kalau ada ayat tauhid di dalamnya, tolong punya adab, respect sedikit dengan masalah itu. Nah, dalam hal ini dikedepankan bab yang pertama, sebab masuk surga yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat dan beramal sesuai dengan tuntunan dan kandungannya. Bukan cuma sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi judul dikedepankan beramal sesuai dengan tuntunan dan kandungannya. Karena banyak orang la ilaha illallah dibakar dan dia yang ngebakar. Banyak orang la ilaha illallah potong kepala kerbau kasih ke laut. Banyak orang la ilaha illallah minta sama makam, Syekh Fulan tolong saya. Banyak orang bilang la ilaha illallah enggak merasa terpantau oleh Allah, banyak. Makanya jangan heran kalau ada orang terkesan sudah Islam cuma melecehkan Islam. Ada riwayat yang Sahih Imam Bukhari mengatakan idza aslamal abdu fahasuna islamu. Ada seorang hamba yang dia sudah Islam, aslamahu, kemudian dia berbuat maksiat, dia bertobat, dia baguskan Islamnya. Maknanya manusia selama hidup walaupun dia seorang hamba pasti dia berbuat salah. Cuma maklum di sini perlu digarisbawahi, karena tetap mencegah lebih baik ketimbang mengobati. Melarang lebih baik ketimbang menasihati. Yang pertama dijelaskan di sini dari Ubadah bin Samit. Beliau mengatakan bahwa Nabi ini pernah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ana Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haq wan naru haq adkhalahu Allahul jannah ala makana minal amal." Rawahu Bukhari wa Muslim. Ada sebuah hadis yang Nabi mengatakan, "Man syahida an la ilaha illallah." Barang siapa yang bersaksi wa huwa syahid. Man syahida, barang siapa yang menjadi saksi dan dia bersaksi mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia mengatakan la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. La syarikalahu, yang tak ada kesyirikan di dalamnya. Wa anna Muhammadan abdullah wa rasulih, dan Nabi Muhammad hamba dan rasulnya. Wa ana Isa abdullah, dan Nabi Isa pun hamba Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhum minhu, di mana kalimat Allah disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Kalimatuhu ila Maryam, karena Allah mengucapkan kalimat kun fayakun kepada Maryam dan ditiupkan ruh maka hamil. Jadi orang nggak usah heran, masa yang nggak punya suami bisa hamil? Itu buktinya Maryam. Oh bisa. Ya, sekarang juga banyak Maryam modern dan lain tuh bro. Maryam itu sudah nggak tergantikan dan nggak bisa diserupai ya. Karena ini sudah kalimat Allah. Allah bilang kun fayakun. Buat Allah itu kan innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu. Kalau Maryam modern mah nggak pakai kun fayakun ya. Emang maksiat.
lain, babnya beda. Dan Isa hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, kalimat-kalimat Allah sampai kepada Maryam, ditiupkan ruh. Wal jannatu haq, dia yakin yang bersyahadat ini sorga itu pasti. Wan naru haq, dan neraka itu pasti. Adkhalahullahu al-jannah ala ma kana minal amal. Orang yang seperti ini akan dimasukkan ke sorga dari tempat manapun dia mau. Maksudnya apa, Ustaz? Sorga ini pintunya banyak. Yang penting dasarnya Islam dan iman. Ada pintu sedekah, pintu sholat, pintu zakat, pintu jihad, macam-macam, pintu puasa. Tapi ini kan amal soleh yang mukaddimahnya Islam dan iman. Enggak bisa orang kafir jihad pengen masuk surga, enggak bisa. Ya, orang kafir puasa pengen masuk surga, enggak bisa. Ada aturan main. Nah, aturan main ibadah ini yang Allah katakan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Begitu kalimatnya. Kalau kalian mengatasnamakan cinta kepada Allah dalam ibadah kalian, tolong contoh Muhammad. Muhammad contohkan puasa, sholat, zakat, puasa, haji, dicontohkan. Dan itu semua turun di Madinah ketika akidah sudah bagus. Sekarang Anda mau beribadah tanpa merapikan ibadah, akidah, ya nggak bisa. Akhirnya sholat, cuma kan 3 waktu. Akhirnya sedekah, laut. Budaya budaya mati, ente budaya dari mana? Udah nelayan terusin aja sedekah ke laut, ini mah budaya. Sedekah ke laut dibilang budaya. At-Taubah ayat 60 tuh 8 golongan yang berhak dapat sedekah. Di situ nggak ada laut, betul? Ini yang ngomong nih pengikut ubur-ubur. Coba ngakunya berormaskan Islam gitu ya. Ini Indonesia lagi suka pada nyelip-nyelip di balik ormas nih. Enggak usah takut, Indonesia ini kayak lautan. Bangkai dibuang ke tengah pasti minggir. Makanya orang Islamnya kudu kompak. Jangan galak-galak banget. Lu galak-galak. Ya, kalau memang lihat kemungkaran robah dengan tangan, tapi kalau bakal merubah timbul mudarat, enggak usah, ingetin aja. Pakai lisan. Kalau lisan juga nggak didengar, jangan bosan saling mendoakan. Nggak usah ngamuk-ngamuk turun ke jalan, apa udah nggak usah dah. Akhirnya pada nggak sholat, campur laki perempuan, aduh macam-macam. Ya, akhirnya menghayalkan sebuah kebaikan dengan cara yang haram, nggak akan pernah bisa. Di negara sono ada loh, negara tetangga, pengen bayar utang negara pakai riba, ada di sana. Ya nggak akan pernah bisa. Ya yang yurbis sodako kan Allah kan sedekah yang dimuliakan sama Allah. Riba Allah musnahkan. Bahkan kalau sampai kalian makan riba, tabu genderang perang terhadapku kata Allah. Biharbin min Allah. Kita udah banyak bencana ini negeri disuruh makan riba. Lah tambah perang lawan Allah, repot urusannya. Kemarin begitu tuh kita ke Lombok kemarin. Di pintu gerbang Sembalun itu dibuat perumahan-perumahan dadakan alternatif gempa itu. Paling depan lagi, ini Masya Allah lebih bagus nih perumahan-perumahan dari gipsum dan besi baja ringan itu ya. Oh ini dari bank-bank konvensional oh saya lihat tuh merek-merek banget tuh. Kata masyarakat situ kami boleh pakai asal daftarkan menjadi anggota bank tersebut. Masih juga. Kagak kurang apa gempa. Itu gempa bukan vulkanik loh dari laut, dari gunung, dari laut loh. Di atas 3000 meter di permukaan laut, tsunami naik ke gunung. Dan pernah ada zaman Nabi Nuh, masih ngeyel. Mereka minta pendapat sebaiknya seperti apa Ustaz? Ya bersabar, Allah bersama kita. Kalau pengen mengangkat kembali besar ini tempat, akui bahwa kita pernah berbuat salah. Income yang paling tepat saat ini bikin tempat pariwisata syar'i saya bilang. Maksudnya Ustaz, ya udah bikin bekas-bekas bencana ini
jadi tempat-tempat apa namanya tamasya. Bikin ini namanya taman azab, taman bala, taman ini gitu. Nanti kalau pengunjung datang ada guide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah para pengunjung sekalian, selamat datang di Lombok ya. Kita sekarang berada di tempat yang indah, yang mungkin Anda tidak tahu pernah terjadi bencana di sini. Ketahuilah bencana ini terjadi karena di dinding-dinding gunung di atas banyak perbuatan maksiat. Baik itu yang namanya perzinahan, perjudian, LGBT. Oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa semoga tidak terulang masalah itu. Supaya Allah jaga negeri ini. Bagus ya kira-kira? Bagus. Ya, harusnya kita berani mengakui kita ini salah gitu loh. Enggak usah malah menentang Allah, jangan. Makanya kalau dikasih judul di sini beramal sesuai dengan tuntunan dan kandungannya, yuk pahami syahadat tersebut. Bahwa konsekuensi orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah itu nafi wal isbat. Ini orang harus menghapus yang diibadahi selain Allah dan menetapkan hanya Allah. Saya ajak dialog tuh, entah berapa puluh ribu tuh yang hadir kemarin di mana di apa namanya alun-alun Sembalun itu, pada pakai truk wak terdawu, masya Allah, semangat belajar itu masya Allah. Karena mereka masih ada keyakinan itu Rebo keempat, Rebo Okasan ya, Rebo Butung. Yang pakai potong pala kebu apa tuh ya? Katanya ini bulan Safar, Rebo keempat nih itu balak dan bahaya. Kita masih ada perbuatan tradisi-tradisi yang dilakukan dan dianggap sebagai budaya. Kalau cuma syirik doang mah orang Hindu, orang Buddha mah biasa kita lihat. Ini di depan pakai kopiah, innallaha wa malaikat, tapi syirik gitu loh. Wah ini kacau nih kalau begini. Ini dia mengucapkan kalimat-kalimat tauhid dan syahadat dan solawat, tapi berbuat syirik. Kepala kebo dibuang ke laut, dibuang ke gunung, ditanam di tanah lapang. Mendingan kasih Kang Sotomi Bogor, betul? Tahuan buat kikir. Aduh. Ini bukan nggak diketahui, sudah diketahui ini. Ini kan dosa dan maksiat. Kalau itu orang Hindu Buddha urusan mereka lah, ini orang Islam. Kayak saya geleng pala ada pertandingan bola di GPK Senayan, GPK. Itu Senayannya nggak ada yang sholat maghrib itu. Ini MUI tenang-tenang aja. Kalau semua orang kafir bodoh amat, emang mereka nggak sholat. Ini kan Muslim. Pakai HAM. Kalau urusannya HAM yang di langit ngamuk nih urusannya. Ini kan azab turun kalau orang Islam menentang syariat. Kita tekankan ini orang Islamnya. Orang kafirnya masya Allah, terserah dia. Itu HAM. Tapi kalau sudah syariat, ini kan saudara kita seagama. Tugas kita mengingatkan. Seberapa susah memberikan syarat bahwa orang Islam yang mau nonton bisa break untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Boleh. Dan itu jadi indah loh, jadi pandangan indah untuk dunia lain melihat. Cuma karena memang remeng nih agama sekarang. Jadi orang mau tegas takut ditangkap aja hawanya gitu loh. Takut, jangan sembarangan ngomong. Kita enggak sembarangan ngomong. Seapa adanya kita bicara. Kulil haqqa walau kana. Katakan yang hak walaupun pahit rasa. Ini panitia ngasih kode nih. Suruh majuan lagi katanya. Masih ada 4 bis lagi belum masuk katanya. Ya. Masya Allah. Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Orang yang bersaksi la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah la syarika lahu, tak ada kesyirikan di dalamnya. Pokoknya semua perkara syirik haram mutlak hukumnya. Ini harus diulang-ulang nih. Karena kalau nggak diulang-ulang kita nih nganggap ini syirik budaya ini. Ya, kayak kita kurang ngaji sampai lupa pernah ada bencana yang Allah turunkan berbentuk azab dan bala untuk kaum Lut.
Karena ini sering dilongkap nih ayat. Jadi pas kemarinya LGBT itu dianggap biasa. Padahal zaman Nabi Lut ini azab turun. Azab turun, Allah musnahkan, Allah terbalikan itu kota negeri Sodomi itu. Sekarang dibilang boleh. Dikasih piala lagi. Kita suruh diem aja, enak aja ya. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Bukan hadis. Cuma itu syair yang indah. Bukti kita cinta tanah air. Kalau ada kemaksiatan yang dilakukan, jangan kayak setan bisu ngomong. Bicara dia berubah apa enggak itu mah urusan Allah. Yang penting sampein dulu. Dosa dikasih piala. Besok akhirnya kita bikin piala lagi. Piala rampok terbanyak dan termulia gitu ya. Waduh, ini bahaya ini ya. Harus betul-betul kita bergandeng tangan buat jaga negeri kita nih. Kalau Anda memang cinta tanah air, tolong yang bakal menyebabkan rahmat Allah terhenti harus kita ingatkan dengan cara yang baik. Ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat yang di atas semua insyaallah ini. Taib, ini yang dikatakan syariat. Wa anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh, dan Nabi Muhammad hamba dan rasulnya. Ini akidah syahadat kita dengan 4 konsekuensi yang sering disampaikan. Percaya dengan perintah Nabi, menjauhkan larangannya, dan yang beliau kabarkan adalah kita yakini, mengikuti ibadah yang beliau contohkan, pegang. Addu alaikum min nawajiz, gigit hukum dengan gigi geraham. Walaupun berat terasa, kalau Allah yang firmankan, Nabi yang sabdakan, udah nggak ada yang lain kecuali sami'na. Itu lebih baik buat kita. Wa ana Isa Abdullah wa Rasulih, dan Nabi Isa hamba Allah dan Rasulnya. Kita beriman dia bukan Tuhan, dia hamba Allah dan Rasulnya. Cuma memang setiap Nabi ini diutus, setiap Rasul diutus kepada kaumnya dalam kondisi yang memang berbeda. Kalau dulu zaman Nabi Musa diturunin, itu zaman orang bicara sihir dan kekuatan fisik. Maka Nabi yang diturunkan pun jago untuk melakukan itu. Dan dia juga perkasa. Makanya kelebihan Nabi Musa kan mukul bukan ngomong. Zaman Nabi Isa itu saat itu orang itu medisin pengobatan. At-tibun nabawi ya, pengobatan secara Rasul. Ya, diutuslah Isa untuk mempertontonkan itu. Sampai mujizat Isa salah satunya bisa ngidupin orang mati, menyembuhkan orang sakit. Karena hujjatullah, hujahnya Allah. Zaman Nabi Muhammad ketika itu syair, puisi nempel, Masya Allah, nempel di dinding Ka'bah tuh puisi-puisi indah itu. Siapa yang bisa nyanyiin tuh puisi hebat. Muhammad bawa Quran. Sengaja Allah jadikan Nabi yang buta huruf, tidak tahu baca tulis, tapi bawa syair yang melebihi indahnya syair yang ada, yaitu Quranul Karim. Orang nggak bisa ngomong, ini sih bukan omongan dia. Ya iyalah, lawang dia buta huruf. Lihat cara Allah mendatangkan hujah. Kitanya yang harus yakin. Makanya ketika bangsa yang buruk bernama kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, datang Islam menjadi mulia. Kata-kata indah dalam Quran yang berbentuk firman Allah dan bukan makhluk mendatangkan kemuliaan. Orang buat dengan indahnya. Cuma tetap Yahudi dengan antek-anteknya berusaha membuat sesuatu yang baru. Agama dirubah. Quran dibikin mushaf Fatimah sama Syiah, betul? Makanya yang berani ngerubah syariat ini sudah urusannya ke Syiah ini. Lawang dilaknat dikasih piala, gitu. Lawang jelas syirik dianggap budaya. Apa ini kalau bukan Syiah? Islam ajarkan ziarah kubur. Ayo, orang laki banyak ziarah. Zurul kubur tuzakirukumul maut. Ziarahi kubur untuk mengingat mati. Betul. Mereka juga bikin ziarah kubur cuma tabarruk sama mayit. Syiah. Makanya kuburan Nabi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz
itu diberikan dinding lapisan ketiga tembok berbentuk segi 5, bukan segi 4. Karena kalau dibikin segi 4 khawatir orang tawaf kayak Ka'bah. Zaman sekarang ada di Iran itu kuburan syekh mereka dibikin kayak Ka'bah, mereka tawaf. Gejala itu sudah ada. Dulu belum ada Syiah zaman Rasul, karakter Yahudi. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masjidan. Karakter Yahudi menjadikan kuburan para nabi mereka masjid. Makanya Syiah dari Yahudi. Ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah tahu ini gelagatnya ini. Nabi dimakamkan di dalam ruangan taman kamar Aisyah. Enggak lama Abu Bakar, enggak lama Umar. Maka ditemboklah dinding itu rapat-rapat, ya, diberikan kubah di atasnya. Kemudian dilapiskan lagi dinding satu lagi di luar, sehingga 2 lapis. Nah, zaman Umar bin Abdul Aziz dibikin 3 lapis, tapi yang ketiga segi 5. Kenapa Khalifah kau bikin segi 5? Khawatir dijadikan seperti Ka'bah orang tawaf. Kemarinya ditambah lagi 2 dinding, salah satunya perunggu dan yang lainnya dinding biasa. Sehingga kalau orang lagi ke makam Rasul ngintip, aneh ngeliat makam, udah oong dah. Oong dah. Apalagi dia bilang pintunya kebuka. Makam goyang-goyang. Saya senang sekarang bukan saya aja yang ngomong begini. Kemarin saya bawa jamaah, lihat sekarang deh. Kemarin pada nggak percaya lihat. Mereka menghayalkan ada sesuatu ritual yang Nabi nggak perlu mencontohkan. Mana konsekuensi syahadat wa anna Muhammad Rasulullah, mana? Lau kana khairan lasabaquna ilai. Kata ulama kan begitu. Kalau ibadah yang kau lakukan ini baik, orang dulu sudah ngerjain. Siapa orang dulu? Para sahabat radhiyallahu anhum yang dekat sama Rasul. Nabi nggak melakukan. Nabi tidak melakukan. Agama kita dengan para sahabat dibanding mereka segimana? Masya Allah. Ya. Khawatirnya sia-sia waktu terbuang. Kita ibadah tanpa contoh, ini yang dikhawatirkan nih. Ya. Apalagi sampai mengiklankan sebuah ibadah tanpa contoh. Rasul sudah bilang dari jauh-jauh hari, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Barang siapa berdusta mengatasnamakan diriku, suruh ambil bangku, duduk di neraka. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tanpa ada contoh dariku, tolak, kata Rasul. Rasul yang nyuruh, kita cuma nyampein. Pokoknya kalau sekarang di mana-mana ada ibadah yang dia bilang ibadah, Nabi nggak contohkan, tolak. Tapi ini yang nyuruh atasan tolak, atasan tak tolak. Atasan sama Rasul tinggian mana dia? Rasul tolak sudah. Ya nggak usah takut, harus tegas. Ya Indonesia ini merdeka karena ketegasan. Bambu runcing bisa ngusir penjajah. Masa senjata canggih malah manggil penjajah? Gimana sih? Udah harus kita bangkit nih bangsa Indonesia. Udah saatnya negeri kita kompak jaga dengan syariat. Karena yang mendatangkan kemuliaan itu Allah. Tugas kita cuma membuat sabab datangnya rahmat. Negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Taib ya. Jadi seperti itu. Kemudian adkhalahul jannah ala makana minal amal. Dia akan masuk surga dari tempat manapun dia mau. Maknanya kalau syahadat sudah benar, maka semua ibadah yang dia lakukan akan membuat baik dirinya. Orang beribadah tuh kalau imannya bagus, ibadah tuh ngefek. Ibadah ngefek. Ini kita nih ngaji nih, ibadah bukan? Ibadah. Mendalami agama tuh ibadah. Masya Allah. Dan ini harusnya ngefek. Apa bekas ibadah? Ada perbedaan antara sebelum dan sesudahnya. Allah akan berikan tanda-tanda khusus. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu?
beda. Nggak sama. Kita tadi masuk belum berilmu, pulang sudah berilmu, harus beda. Jangan jadi orang yang menganggap baik menurut kita, jangan. Ini banyak orang yang talbis, ngaji bertahun-tahun nih mak, ngaji bertahun-tahun di bapak, terus aja talbis. Kenapa? Karena ibadahnya bercampur dengan yang tidak-tidak. Akhirnya selesai bahasan, selesai semua. Jadi kayak orang puasa karena mau nggak mau Ramadan. Tumben puasa bro, Ramadan. Gitu. Emang dia nggak nunggu puasa. Kenapa puasa? Ya Ramadan. Habis Ramadan, habis kebaikan. Tapi kalau orang yang menanti Ramadan, selesai Ramadan, kalau perlu dia puasa Syawal 6 hari. Setelah itu dia tambah Yaumul Bid. Setelah itu dia cari 3 hari dalam 1 bulan. Bagaimana supaya bisa memaksimalkan ibadah? Masya Allah. Ini orang-orang mulia. Karena dia tahu dia butuh ibadah. Tapi kalau orang yang nggak betul menuntut ilmunya talbis, ibadah sebatas gugur kewajiban. Hingga rugilah. Ini kan ibadah diperintahkan kan untuk kemaslahatan si pelaku, bukan buat Allah. Ya, antum jangan merasa kalau antum sudah beribadah Allah diuntungkan. Enggak. Kita yang untung masih bisa ibadah. Nih hari ini Allah untung nih Ustaz. Untung kenapa bro? Al-Hidayah penuh. Kagak ngaruh, sepi juga gak masalah kan begitu ya. Karena Anda yang diuntungkan, Anda yang butuh ibadah gitu loh. Riwayat lain dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dituturkan bahwa Nabi pernah bersabda, "Ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalik illa dakhala al-jannah wa in zana wa in syaraka." Qala wa in zana wa in syaraka. Qultu wa in zana wa in syaraka qala wa in zana wa in syaraka salasan. Summa qala fi rabi'ah wa in zana wa in syaraka ala raghmi anfi Abi Dzar. Ya. Ala anfi Abi Dzar. Jadi Nabi itu jawab 3 kali bahkan 4 kali sampai Nabi mengatakan walaupun Abu Dzar enggak suka. Karena Abu Dzar heran. Di sini dikatakan ma min abdin, tidaklah seorang hamba qala la ilaha illallah. Hambanya enggak pakai alif lam. Artinya manusia secara umum. Tidaklah seorang hamba mengatakan la ilaha illallah summa mata, kemudian dia mati, wafat. Ala dzalik, di atas bacaan tersebut, illa dakhalal jannah, kecuali Allah pastikan sorga untuknya. Qultu, kata Abu Dzar, wa in zana wa in syaraka, walaupun dia berzina, walaupun dia korupsi, dia mencuri. Jawab Nabi, qala wa in zana wa in syaraka. Ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Abu Dzar pengen tegas lagi, qultu ya Rasulullah wa in zana wa in syaraka, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Wa qala Rasul wa in zana wa in syaraka salasan. 3 kali Nabi jawabnya mirip. Bas summa qala fir rabi'ah, bahkan Nabi ngomong yang keempat, wa in zana wa in syaraka ala raghmi anfi Abi Dzar. Abu Dzar, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun kamu gak suka, surga milik siapa? Allah. Kita nggak boleh jadi hakim buat agama orang lain. Ini kan tradisi dipecah belah kita sama orang-orang yang benci sama Islam. Ini PKI udah masuk ke semua lini kehidupan ini. Diadon orang Islam. Sampai murid nyari salah gurunya. Ajib gak? Di pojokan dia diem itu murid. Gurunya lagi ngomong, dia begini ya. Temennya bilang, lu ngapa bro? Gue lagi lihat nih Ustaz salahnya di mana? Salahnya. Iya pasti ada salahnya. Lawang dia anak Adam, kecuali dia mengikuti paham Darwin, kan lain ya. Dia kan anak Adam, Nabi udah bilang, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti punya salah. Akhirnya lihat Ustadz yang pandai, cerdas,
juga emosi dong. Lah kalau udah emosi akhirnya defense. Udah masing-masing ya. Saya punya bendera sendiri, situ juga punya. Tuh kan, puas. Akhirnya bercampur sama yang gak jelas. Makin hancur lagi kalau udah begitu. Agamanya bagus, Qurannya bagus, hadisnya bagus. Tapi berkoalisi sama yang gak bagus buat menjatuhkan yang bagus. Yang benar yang mana jadinya? Runyem kan? Tumpang tindih permasalahan. Ulah tangan siapa? Tangan kita. Sampai itu ayat. Zuharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di muka bumi ini ulah tangan manusia. Kamu yang berbuat. Kenapa kalau dia salah nggak dianggap tangannya? Imam Al-Iraqi, semoga Allah muliakan beliau. Beliau itu membuat buku putih tentang Ihya Ulumuddin. Beliau menemukan banyak kesalahan di kitab Ihya Ulumuddin. Tapi beliau mengatakan semoga Allah muliakan Imam Ghazali. Karena beliau wafat dalam keadaan menuntut ilmu di tangannya Sahih Bukhari. Tidak ada kebencian. Karena memang manusia tempatnya salah dan dosa. Makanya semua orang harus mengakui kita ini penuntut ilmu. Bukan dicari salah. Ya dari 100 orang berbuat kebaikan. Bohong kalau nggak ada kesalahannya. Itu yang mungkin perlu didialogi. Ini kita galak-galak. Masya Allah. Ya sehingga akhirnya menimbulkan pertentangan. Dan yang nggak berilmu juga nimbrung. Menjadi gosip. Nah, yang dirugikan siapa? Ya jamaah. Ustadznya pada males jadinya. Kenapa? Karena kan kita ini ngajar bukan kerja, amal soleh. Dosa kalau kita nggak ngajar loh, kita mampu mengajar. Tapi kan tiap ustadz juga punya pekerjaan. Kita doakan semoga Allah jaga hati guru-guru kita. Allah minta istiqomahkan mereka di atas kebenaran yang hak. Ya. Doakan semoga Allah tutupi kekurangan-kekurangan mereka. Karena kita butuh mereka. Derajat kita terangkat karena menuntut ilmu. Sekarang kalau sumber ilmunya sudah malas, rugi semuanya. Ya udahlah. Akhirnya timbulnya percekcokan yang tak ada berujung sama sekali, debat kusir. Khilaf mazhab sudah dibukukan. Kalau akidah lain cerita. Tegas kita mengatakan akidah di sini. Tapi kalau khilaf mazhab sudah dibukukan. Kita bisa belajar, jaga hati kita semua insyaallah. Tayyib. Ya, Nabi yang mengatakan, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, berarti ada tugas kita. Ini orang berbuat salah, ya udah nasihatin. Kalau nasihat nggak didengar, bagaimana? Doain. Siapa sih yang nggak pegel? Nih aki-aki bilang Islam Nusantara, pegel dong, betul. Siapa sih yang nggak pegel nih? Orang menghalalkan yang diharamkan, LGBT dianggap biasa, sedekah ke laut dianggap bukan syirik. Siapa yang nggak pegel? Allah pegel kita. Cuma seberapa susahnya kita minta sama Allah, ya Allah berikan hidayah buat mereka-mereka nih yang sudah hilang. Ya. Ini orang-orang tua, ya Allah, yang umurnya cuma Engkau yang tahu lah Allah. Saya mah pesimis, satu kali pemilu juga saya pesimis gitu ya. Tapi saya nggak tahu, diserahkan ke Allah. Mudah-mudahan sebelum ajalnya menjemput Allah berikan hidayah. Lebih baik seperti itu. Dan Allah, kita minta sama Allah nih supaya orang-orang yang berniat jahat sama Indonesia ini Allah pinggirkan seperti sampah dan bangkai yang dipinggirkan dari tengah laut ke pinggir. Allah turunkan kemuliaan berbentuk keberkahan yang akan datang insyaallah. Indah sekali. Ya, Masya Allah. Tayyib. Jadi Nabi mengatakan yang penting akhirnya la ilaha illallah. Walaupun dia bermaksiat, berzina, mencuri, kalau dia dalam kondisi mengatakan la ilaha illallah, dia muslim. Suka ada yang bilang, Ustaz, saya sudah ngaji Ustaz, cuma saya pegel. Orang tua saya belum Islam Ustaz. Ya gak usah pegel Pak, Bu. Itu kan memang takdir Allah. Tugas kita nih anak bukan mendatangkan hidayah buat orang tua. Tugas kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah tolong jangan keluar dari situ. Kalau pengen orang tua kita dapat hidayah, bukan kita ajak, bukan sekedar ajak, buktikan bahwa kita baik dengan agama Islam. Berbaktilah. Nanti orang tua akan melihat kebaikan yang anaknya lakukan. Kalau anaknya melakukan sebuah kebaikan, orang tua jadi baik dengan sendirinya. Ya. Masya Allah. Dalam riwayat lain, kata Rasul kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wa'atani na'lay. Qala idhab bi na'layya hataini.
Faman lakita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah. Kata Rasul, Abu Hurairah, wa'tini na'li, seraya memberikan kedua sendalnya kepadaku, kata Abu Hurairah. Nabi itu nyuruh Abu Hurairah sini. Nih pakai sendalan ini. Qala, Nabi bersabda, idhhab bi na'layya, pergilah kamu, pakailah sendalku ini. Kedua sendalku ini. Faman laqita min wara'i hadzal ha'id, kalau kamu nanti berjalan dengan sendalku, berjumpa di balik dinding ini, ada orang yang bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah. Dengan yakin, kabarkan surga. Ini fawaidnya dalam nih. Kita nyuruh orang berdakwah, fasilitasi. Karena Nabi nyuruh Abu Hurairah berdakwah, difasilitasi. Nih, idhhab bi na'layya, bawa sendal saya pakai. Kamu harus jalan, kenapa? Gurun pasir panas. Ini Mekah, ini Madinah. Batuan itu lahar beku, tajam, ontak pun bisa nggak kuat. Pakai ini sendal, idhaba. Boleh. Jadi kita kalau nyuruh yang namanya ibadah, fasilitasi. Semua hal. Imam, Anda hafal Quran. Tolong jadi imam ya di masjid ya. Yang sabar, nggak digaji nih. Nggak begitu. Manggil artis juta-jutaan, berdosa bayar mahal. Ini orang hafal Quran disuruh gratis. Kelewatan. Udah jangan takut, saya jamin semua keluargamu. Asal kamu konsentrasi dalam hafalan Quran, pimpin makmum supaya benar. Makmum benar, kampung ini benar. Begitu. Jamaahnya ada 1.000, satu orang 2.000 rupiah. 2 juta buat gaji imam enteng sekali, ringan sekali. Ya di negeri-negeri Islam begitu, imam dijamin. Udah imam, nggak usah takut, suara serak, mic udah saya bagusin gitu. Ini imam komplain mic-nya jelek, udah Allah juga paham. Nabi itu memberikan fasilitas loh. Nabi. Ya kita kalau mau nyontoh ya harus seperti itu. Lihat contoh Rasul. Ya, dakwakan dengan bahasa yang baik. Ini Lombok, ini Palu sekarang lagi rame ini masalah gempa tsunami. Mereka tuh kemarin kita datang ke sana, Ustadz, kalau kita nolak bantuan nggak boleh, Ustadz. Seluruh dunia bantu kami sekarang. Tapi sebenarnya yang kami butuhkan pembimbing tauhid. Kami butuh ustadz yang dikirim kemari, Ustadz. Iya, cuman kan butuh biaya. Ini kita nggak bisa fasilitasi mereka. Ayo kita patungan. Suruh beberapa ustaz-ustaz sunnah yang masih muda-muda yang seger-seger nih, idhaba, pergilah kalian ke sana. Udah akomodasi selesai, yang penting kamu mau berdakwah. Harusnya begitu. Ini banyak di kita nih nggak kompak masalah kayak begituan nih. Akhirnya berat. Yang masuk misionaris, lawang difasilitasi. Beberapa tempat juga lain sama. Padahal kalau kita terjun langsung ke lapangan, itu yang berjihad mati-matian. Ini ikhwan-ikhwan sunnah tanpa pamrih. Lah kalau yang udah besar-besar mah, yang sering masuk TV, datang bawa 4-5 bungkus mie, selfie, cetret, laporan. Udah sampai bantuan, 4 bungkus. Ini bukan masalah bungkus, hatinya derderan. Baru kena gempa, butuh tenang dengan tauhid. Harus ada yang stay di sana. Stay di tempat yang berantakan itu kan butuh biaya. Ayo. Anda nggak mampu, dana Anda mampu, bantu. Tanya anak yatimnya berapa, sekolahin. Supaya nanti anak yatim ini 6 tahun ke depan bisa balik ke kampungnya. Jadi guru di sana. Bahasanya lebih ketemu, lebih merasa memiliki. Jangan nunggu orang kafir yang bantu baru kesel, jangan. Akhirnya lihat yang terjadi tuh. Bantuan datang dari bank-bank konvensional. Syaratnya mau pakai itu ruangan yang mereka bangun jadi anggota bank tersebut, riba lah. Ya, harus bangkit nih. Ya. Alhamdulillah kemarin bantuan dari teman-teman sini sudah sebagian ke Lombok. Besok tanggal 23 insya Allah kami bawa lagi ke Palu nanti. Ya.
Kita langsung sama teman-teman bikers dari Makassar sampai nanti ke Mamuju sampai ke Palu nanti insyaallah ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah nanti insyaallah ya. Kita bakal live nanti insyaallah. Tayyib insyaallah. Ya, Rasul bilang begitu ke Abu Hurairah. Jadi ada perintah dakwah tapi diberikan fasilitas sama Nabi. Kemudian dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah dituturkan Nabi didatangi oleh seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, hal apakah yang konsekuensinya pasti?" Beliau mengatakan, "Man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah, wa man mata yusriku billahi syai'an dakhalan nar." Ya Rasulullah, apa yang sudah pasti dalam bentuk konsekuensi itu? Beliau mengatakan, "Man mata la yusriku billah." Orang yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, dakhalal jannah, dipastikan surga. Ini kan kita nggak tahu nih yang namanya gempa susulan terus. Itu di sana betul-betul gempa ada terus. Kita nggak tahu bakal siapa lagi yang jadi korban di sana. Cuma kata Rasul, pastiin jangan sampai dia mati dalam keadaan syirik. Gimana caranya? Ajarkan tauhid. Saya ajak ngobrol tuh ya, ratusan puluhan ribu yang hadir kemarin itu. Kira-kira setelah ini masih ada gak yang mau yakin tentang Rebok Bekasan itu? Tidak, janji. Allah jadi saksi. Kira-kira masih ada gak yang mau menanam kepala kerbau lagi? Ya kalau masih ada di kampung sini yang menanam bagaimana? Kita sikat dah ya. Itu syirik. Itu syirik. Dan syirik wa mali zalimin amin ansar. Cuma kan kita nggak bisa tiap hari di sana. Perlu ada regenerasi, anak-anak muda yang bisa ganti di sana. Ini nih jangan tanggung-tanggung nih. Kita dicintai sama Allah. Sekarang kita punya tempat yang langsung diazab sama Allah, tapi diselamatkan sekarang. Bisa jadi ayat-ayat yang tersirat. Ya, bisa jadi ayat-ayat yang tersirat. Jadi tempat pariwisata syar'i kalau bisa itu ya. Iklankan ke dunia, kunjungan ke tempat azab, gitu ya. Ya supaya dunia tahu dong ya. Zina mendatangkan azab, maksiat mendatangkan azab. Kalau nanti dibangun hotel mewah, orang lupa pernah ada azab. Ini kan azab turun buat apa? La ayatin liqaumin yatafakkarun. Enggak usah takut, banyak yang datang pengen lihat. Itu income buat daerah tersebut. Ya, bukan kita jual daerah. Pariwisata tuh betul-betul. Karena kalau dipegang sama orang kafir lagi, udah. Akhirnya azab menyusul. Orang kafir, dia bangun hotel, cottage apa, yang datang yang mirip. Akhirnya maksiat lagi ya, sudah mau bilang apa? Ya udah saat ini teman-teman nih yang merasa sudah harus resign dari perusahaan-perusahaan yang nggak baik, ayo bangkit yuk, kita bangun negeri kita yuk. Ini Indonesia Timur indah banget pemandangannya ini. Ini aset pariwisata dunia ini, jangan sampai dikelola sama orang kafir. Lawang negara-negara kita kenapa jadi asing sama asing yang menang? Udah kalau nggak Allah murka, itu pinggir laut indah. Orang suruh bertasbih bukan beristighfar. Ini kan cuek pada berjemur. Masya Allah. Istighfar, astagfirullah. Ngapain tat wirid? Ya, udah bismillah ayo bangkit. Wallahi indah sekali. Indah sekali. Nah, teman-teman di Raja Ampat juga sudah ada kajian di sana ya. Dan yang lebih indah dari Raja Ampat tuh banyak sekali. Banyak sekali. Ya, saya juga bilang sama teman-teman yang pada suka reading, ngapain jauh-jauh keluar negeri? Ini Lombok dan seputarnya indah sekali loh. Indah demi Allah. Gunungnya itu warna-warni, coklat, hitam, merah, masya Allah. Pasirnya tuh beragam. Wallahi indah negeri ini. Yuk jadi orang-orang yang dikatakan ulil albab. Allah akan muliakan negeri kita insya Allah. Kalau dimanapun kita berada, kita bertasbih, kita bertahmid, kita bertahlil kepada Allah. Ayo, yang kedua, pintu surga yang kedua ini kita beriman dan konsisten dalam pelaksanaan ketaatan serta menjauhi kemaksiatan. Ini iman yang konsisten ini, ya, iman yang konsisten ini
adalah bentuk konsekuensi dalam hidup. Bentuk konsekuensi dalam hidup. Iya, konsekuensi dalam hidup ini perlu kita pahami dengan ilmu. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang tidak berilmu dalam hal ini. Ya, kita nggak tahu kalau Allah tanamkan kemuliaan dalam kehidupan sesuatu yang memang betul-betul baik. Masya Allah. Apa sesuatu yang baik? Ya ini bagaimana penerapan iman dan Islam kita. Agar kita tahu bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala ini betul-betul memahami dengan benar apa yang kita lakukan. Karena kalau nggak ada, kita yang dirugikan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 107-108 Allah berfirman, Innal ladina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausin nuzulah khalidina fiha la yabghuna anha hiwalah. Ada dalam Al-Quran ini ayat yang Allah firmankan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini disuruh sampaikan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, yakni orang-orang yang betul-betul tahu iman ini landasan utama. Iman ini merupakan kebaikan yang dijanjikan dalam bentuk tingkah laku diri kita. Allah berfirman, hei orang yang beriman dan beramal soleh yang banyak. Solehnya pakai jamak, solehat. Kanat lahum jannatul firdausin nuzulah. Allah pastikan mereka punya taman-taman surga, surga-surga firdaus. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka orang yang kekal. Mereka orang yang kekal. Khalidina fiha, di dalamnya. La yabghuna anha hiwala. Kalau mereka sudah nyaman dengan surga firdaus, la yabghuna anha hiwala. Mereka enggak mau keluar dari surga tersebut. Allah sudah janjikan, siapa mereka? Orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Ini bukti konsisten, iman dan amal soleh. Kalau cuma iman saja tanpa amal soleh, batil. Amal soleh tanpa iman pun batil. Sekarang kita dengar nih kajian, kita belajar bareng nih. Kalau memang yang disampaikan ini firman Allah dan sabda Rasul, tolong habis ini pakai. Jangan cuma sekedar ngedenger. Makanya nuntut ilmu nih nggak modal nyender sama ngeliat. Oh, terus jadi ulama, kagak bisa begitu. Ya, makanya disiapin nih buku-bukunya nih, ya, baik panitia maupun teman-teman yang dagang di luar. Ini buku nih disiapin. Tujuannya apa? Supaya melalui antum orang dapat hidayah. Tapi antum juga tolong kalau lagi apa, ini buku bukan buat orang yang beli, buat kalian yang jual juga, duduk kajian. Jangan kayak benalu, cuma ngambil untung doang, harus ikut kajian. Ya, harus ngerti dan jangan sampai nanti kayak keledai bawa buku. Buku dibawa tapi nggak paham, jangan. Ini sudah gampang sekali nih, buku sudah dimiliki. Bahkan yang nggak punya duit pun boleh datang ke panitia agar punya ini buku. Tujuannya apa? Supaya selesai ini ilmu itu terikat. Karena Nabi mengatakan qaidul ilma bil kitabah, ikat ilmu dengan tulisan. Tujuannya apa? Supaya ilmu nggak gampang lari. Karena beliau mengatakan, beliau bersabda, ilmu itu kayak kuda liar yang terlepas dari ikatannya. Kalau sudah terlepas susah ditangkap. Betul. Tandain, nggak paham tanya. Nanti selesai ini 15 menit kita kasih waktu sebelum azan. Yang mau bertanya, yang ditanya, yang dikaji. Ini yang dikaji syahadat, yang dikaji konsekuensi kemaksiatan. Silakan yang mau nanya, Ustaz, ada teman nitip. Yang ditanya itu mulu. Boleh gak umroh tanpa mahram? Malas jawabnya sih. Agak berbobot betul-betul. Yang nanya dia aja lagi orangnya. Aduh. Gimana sih ya? Diperhatiin, ini Ustaz nyampein, ini hadis, ini ayat, dijabarkan. Kalau nggak paham, Ustaz apa Ustaz? Tadi yang kedua itu dibilang gini. Maksudnya tanya ilmiah.
Supaya kita beriman dengan yang disampaikan, bukan yang menyampaikan. Karena hadisnya ungzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikannya. Jadi enak. Ini kan keributan kita karena ngelihat siapa yang nyampein. Tapi kalau yang disampaikannya qala Allah wa qala Rasul, bahkan Abu Hurairah saja menerima ayat kursi yang nyampein siapa? Setan. Makanya orang sekarang bilang, rumah saya udah saya tempel ayat kursi agak ada setan. No siapa no? Itu bini saya nggak pakai kerudung, setan tuh. Nggak kebakar sama ayat kursi. Banyak kita menganggap begitu ya. Perbuatan mubazir pun dianggap biasa dan lumrah. Hati-hati ya. Ya, kita suka tersilap. Kita suka tersilap dengan tingkah laku kita sendiri. Ya, ini banyak orang yang tersilap dengan tingkah lakunya. Jadi akhirnya merasa ujub. Ujub itu takjub dengan dirinya sendiri. Ya kalau saya sih gimana Ustaz ya, mendingan yang ini yang baru-baru aja Ustaz. Saya udah sering kajian. Paham nggak? Enggak. Gitu ya. Gaya ngomongnya mantap, cuman EO nih orang itu. Modal pede ngomongnya. Janganlah. Kita aja harus terus belajar ya. Karena apa? Karena memang ilmu ini kalau nggak diulang-ulang bakal kelepas kayak binatang liar yang sudah ditangkap nantinya. Masya Allah. Surat Al-Baqarah ayat 82. Allah berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dubbing suara coba panitia. Walladzina amanu orang yang beriman, wa 'amilus shalihat dan beramal soleh. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah ashabul jannah. Orang-orang yang dikatakan ashabul jannah, ahli sorga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Apa yang membuat mereka kekal? Karena konsistensinya dalam agama. Modal iman dia beramal soleh. Dan iman ini penting sekali. Karena melibatkan hati. Kata ulama iman itu kan keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Dibuktikan dengan perbuatan. Masya Allah. Harus. Bagaimana orang bisa melakukan sebuah kebaikan tanpa iman? Enggak bisa. Teman saya begini, Ustaz. Buahnya orang, Ustaz. Sedekahnya, susah disaingin, Ustaz. Gue boleh lihat orang miskin, bantu dia, Ustaz. Cuman ya gitu, Ustaz, dia non muslim. Ya sebatas dunia. Tapi kalau dia orang Islam, dunia akhirat. Dunia dia diuntungkan, akhirat dia dijanjikan. Ada karakternya yang dia miliki oleh orang yang seperti ini. Ya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hidupnya pede. Dia enggak pernah punya rasa takut. Dia enggak pernah punya rasa sedih dengan takdir yang telah Allah takdirkan. Bahkan dia percaya diri. Kenapa? Busyra telah datang. Apa busyra? Kabar gembira. Tentang apa? Jannah, surga. Ini dunia sebentar sekali. Dunia ini enggak lama. Jangan gara-gara dijanjikan sama pabrik ini, pabrik itu. Kalau yang seandainya pabrik ini berjalan, kamu saya kasih sekian persen. Kamu otak-atik itu ayat, Allahu Akbar. Ada orang kaya punya ribuan rumah, meninggal, mayitnya nggak bisa masuk ke rumahnya, tertolak. Keributan antar anak, nggak cukup pelajaran buat kita. Nabi Sulaiman itu punya taman Firdaus, taman terindah yang pernah ada di jagat raya ini. Yang itu yang namanya Ratu Balkis itu geleng pala, saking indahnya. Lah kalau dia meninggal, pas sudah meninggal, karena tongkat yang dimakan rayap, itu di makam ini bukan di taman Firdaus. Masya Allah.
Para nabi dimakamkan di mana dia diwafatkan, betul? Iya. Kenapa? Karena dunia ini buat orang hidup, bukan buat orang mati. Lah sekarang kita gadaikan syariat, kita pro sama orang-orang yang jelas melecehkan syariat karena dijanjikan rupiah. Waduh. Kalau bicara jagoan-jagoan super, ada Superman, superhero, ini super EO, betul ya? Lah super EO namanya. Masya Allah, sampai jual negara untuk urusan perut. Emang dia nggak punya 7 turunan? Urusannya kan kesian rusak yang 7 turunan, betul gak? Ini ya Masya Allah. Nabi bilang sama anak muda yang mau berbuat maksiat. Kata Nabi, bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu bermaksiat? Malu sebagai cucu. Kalau ayah ibumu yang berbuat, malu dong sebagai anak. Dengar ya, kelak anak cucumu pun bakal malu kalau kau berbuat maksiat. Masya Allah. Sekarang wahai orang-orang yang di atas, kau gadaikan negara Anda dengan syariat yang Anda buat. Ingat 7 turunan Anda akan tercoreng dengan arang hitam di muka mereka. Berapa umur kalian? Sittin wa sab'in. Ya saya pesimis kalian 1 kali pemilu lagi, Masya Allah. Hasan bertobat deh. Takut sama Allah. Jangan tutup akhir hidup kita dengan kemaksiatan. Doakan semoga diberikan hidayah. Ajak rakyat kembali ke Islam tanpa Nusantara. Islam dalam Quran, inna dina indallahil Islam tanpa Nusantara. Ayo bismillah. Seberapa susahnya, mumpung lidah belum kalu, mumpung nyawa masih dikandung badan. Ayo Pak Menteri katakan LGBT itu haram, terlaknat. Batalkan itu semua. Tegas. Siapa yang bilang Quran? Bukan Ustadz, Quran. Mumpung hayat masih dikandung badan. Nggak apa-apa orang pernah berbuat salah, boleh kok bertobat. Abu Sofyan kurang apa bencinya sama Rasul? Tobat sorga. Hindun sampai ngejebol jantungnya Hamzah, betul? Sakit hati Rasul, penghuni sorga. Orang bisa bertobat. Apalagi Anda yang cuma berkata Islam Nusantara, betul? Apalagi Anda yang mengatakan bahwa LGBT itu biasa. Ayo deh tobat, tobat. Tubu ilallah, tobatan nasuha. Ini rakyat Indonesia Masya Allah mau mendoakan kalian. Yuk bertobat, itu lebih baik ya. Karena kalau tidak ini panjang urusannya. Azab gak berhenti-berhenti. Yang bilang siapa? Rasul. Rasul mengatakan dengan tegas, Allah turunkan azab dan bala. Idza tabayatum bil ina wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad. Nabi yang bilang sallallahu alaikum zullan la yanju atatarjula dinikum. Allah akan liputi kalian dengan kesesatan. Negara kalian yang jantungnya dunia, nyawanya dunia, semuanya ada, hilang berkah. Rakyat jadi budak di negeri sendiri. Terjadi. Mau sampai kapan? Ayo Indonesia bangkit. Ini negeri punya kita. Jaga dengan tauhid. Ya, jaga orang-orang kafir yang terikat dengan perjanjian. Jangan musuhi mereka, rangkul mereka. Tapi jangan biarkan ada komunis yang anti agama merusak kesatuan dan persatuan kita. Itu yang paling penting. Apalagi sampai suruh minta maaf sama PKI. Innalillah. Anak PKI bertobat boleh, anak Abu Jahal masuk surga. Nggak ada masalah. Tapi kalau suruh minta maaf sama partai komunis, maaf. Tidak ada bahasanya. Lebih baik mati untuk menahankan, mempertahankan akidah ketimbang mengiyakan sebuah kesalahan. Rakyat juga harus akui, ini anak PKI juga dia nggak bisa milih orang tua, betul? Sekarang dia sudah bertobat, dia sudah. Rangkul, didik agama, bukan di defense. Akhirnya bangga dengan kemaksiatan. Partainya tutup sudah, nggak usah di-up lagi. Lawang jelas merusak. Makanya anak bangsa, ayo bangkit, jangan remeng-remeng. Putih enggak, hitam enggak, abu-abu, nggak beres-beres urusannya. Harus tegas, kulil haqqa wa kana murad. Antum nggak mampu bergerak, jangan bosan doakan negeri kita. Jangan bosan jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bosan yuk bergandeng tangan, yuk ajak orang untuk berbuat baik. Itu lebih baik buat kita. Ya bukan malah menghujat, mencaci. Makanya nanti
Ya, udah bismillah beristikharah, meminta tolong kepada Allah, tentukan pilihan Anda. Fokus. Sehingga siapapun yang terangkat nanti doakan. Semoga Allah berikan hidayah melalui mereka insyaallah, gitu ya. Masyaallah. Taib, jamaah yang Allah muliakan. Kemudian surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman, Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hampir mirip, cuma beda bahasan. Innal ladzina qalu, orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Rabb kami itu Allah. Summa istaqamu, kemudian dia beristiqomah. Makna istiqomah di sini dia mengamalkan imannya dengan amal saleh. Itu istiqomah namanya. Tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan turunkan malaikat rahmat membawa kabar balasan gembira dari Allah. Apa? Allah takhafu, orang yang beriman beramal saleh kemudian dia istiqomah, Allah jauhkan rasa takut dalam dirinya. Nggak takut. Ya, yang penting sampein aja udah. Ya, apapun yang terjadi karena kematian sudah pasti. Ya, inna ajalallahu la'at. Ajal itu pasti sudah. Ya, nggak muda, nggak tua pasti. Tapi yang pasti berbuat baiklah selama hayat masih bisa kita katakan di kandung badan ini. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira kasih malaikat sama orang yang seperti ini. Tentang apa? Tentang sorga yang dijanjikan. Masya Allah. Hampir mirip. Al-Ahqaf ayat 13-14 Al-Ahqaf. Allah berfirman, Innal ladzina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami itu Allah. Summa istaqamu, kemudian dia beristiqamah. Fala khaufun, dipastikan tak punya rasa takut. Wala hum yahzanun, bahkan mereka tuh enggak pernah punya sedih dengan takdir Allah. Ulaika ashabul jannah, mereka pun dikatakan ahlu surga, ashabul jannah. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, berbentuk jaza mimma kanu ya'malun, karena berbuat baik di dunia ketika dia hidup, surga jaminannya. Dan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man aba. Ya Rasulullah wa man ya'ba. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dalam sebuah riwayat yang sahih Imam Bukhari meriwayatkan, Rasul bersabda, kullu ummati, setiap umatku ini yadkhulunal jannah, dia akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Yang enggak mau, sahabat heran. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, hai Rasul, wa ma ya'ba. Siapa yang enggak mau ke surga? Siapa? Aku umatmu, pasti mau masuk ke surga. Siapa yang enggak mau ya Rasul? Nabi bilang, man atu'ani dakhalal jannah. Orang yang mematuhiku surga. Wa man asani faqad aba. Tapi orang yang bermaksiat menentang yang aku sampaikan, enggan melakukannya, faqad aba. Maka dia yang dikatakan enggan masuk surga. Berarti kan tugas kita cuma apa? Patuh sama Rasul. Ya, makanya di Instagram pagi saya sampaikan itu. Doa Nabi bilang, Allahumma barik li ummati. Yang dikasih berkah sama Allah karena doa Rasul, orang yang istiqomah di atas umat Rasulnya. Siapa umat Rasul? Yang memang patuh dengan perintah Rasul. Siapa umat Rasul?
yang menjauhi larangan Rasul. Siapa umat Rasul yang betul-betul percaya dengan yang Rasul kabarkan walaupun gaib. Siapa umatnya Rasul yang mereka yang beribadah mencontoh Rasul. Ayo. Karena kalau kita melenceng, ini katakan faqad aba. Inilah orang-orang yang jauh dari kebenaran. Masya Allah. Ya. Wallahu musta'an.